Bab 891-900. Malan tidak pernah bermimpi bahwa setelah lebih dari 20 tahun, dia akan bisa mendapatkan pemukulan yang begitu besar karena apa yang terjadi pada Han Meiqing saat itu. Dia melihat bahwa dia akan membujuk Zhang Guifan, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah wanita tua Xiao mengemukakan masalah ini, dia langsung membalikkan semua usahanya, dan malah membuat dirinya jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Beberapa wanita yang datang untuk memukulinya semuanya telah mengalami masa lalu yang tragis diganggu oleh nyonya. Jadi ketika mereka memukulinya, mereka membawa semua dendam lama dan baru mereka ke dalamnya, dan mereka tanpa ampun dalam serangan mereka. Malan dipukuli di sekujur tubuhnya dengan sangat cepat, dan dia hampir sekarat. Beberapa kali Malan merasa dia akan shock, tapi sebelum dia benar-benar shock, dia dibangunkan lagi oleh 2 pukulan. Setelah sekelompok orang memukuli Malan dengan kejam, wanita tua Xiao berkata dari samping, "Saya pikir sebaiknya kita membawa wanita lancang ini ke toilet, agar dia tidak membuat kita kesal di sini, ya." Wanita yang melakukannya berkata dengan dingin, "Wanita tua itu benar, buang dia ke toilet." Kemudian, dia memanggil wanita lain di sampingnya dan berkata, "Kita masing-masing memiliki 1 kaki, seret saja dia." Oke, pihak lain segera mengangguk dan setuju. Jadi mereka berdua meraih kaki Malan dan menyeretnya dari tanah sampai ke toilet. Xiao Weiwei juga buru-buru mengikuti. Melihat keduanya melemparkan Malan ke toilet, dia mengeluarkan wastafel untuk mengambil baskom berisi air, menuangkannya langsung ke tubuhnya, dan berkata sambil mencibir, "Malan, kamu tidak bahkan memimpikannya. Apakah menurutmu aku akan memiliki hari ini? Hanya mengandalkanmu, kamu masih ingin bertarung dengan nenek." Pada saat ini, Malan dibangunkan oleh baskom berisi air dingin. Gemetar hebat, sambil menyesali tanpa henti dalam hatinya. Saya seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu di depan Zhang Guifan, mencoba membangkitkan simpati Zhang Guifan. Jika saya tidak menuduh Nyonya Xiao atas apa yang saya katakan barusan, saya tidak akan berakhir seperti ini. Yang lebih dia sesali adalah dia seharusnya tidak mencuri kartu bank menantu laki-lakinya Ye Chen. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen ternyata pembohong internasional yang besar. Jika saya tidak mencuri kartu banknya, cepat atau lambat dialah yang akan datang dan menderita penderitaan semacam ini, tetapi karena saya tidak dapat mengendalikan tangan saya berada di sini sekarang, menderita siksaan yang tidak manusiawi ini. Ususnya sudah berubah menjadi hijau. Malam itu, Malan memeluk kakinya dan duduk di sudut toilet, berjuang sampai subuh. Malan mengalami demam tinggi di malam hari, yang membuatnya pusing. Terlebih lagi, dia belum makan selama hampir 48 jam. Ketika semua orang mulai mandi di toilet di pagi hari, Malan sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kelopak matanya. Seseorang di dalam sel pergi membawa sarapan untuk seluruh sel, yang merupakan bubur nasi yang sama dengan roti kukus. Ketika Zhang Guifan dan yang lainnya sedang makan, mereka menemukan bahwa Malan belum keluar, jadi dia menyuruh seseorang untuk berkata, "Masuk dan lihat apakah wanita lancang itu sudah mati, dan seret dia keluar jika dia belum mati." Jadi pria itu pergi ke toilet dan melihat Lan menemukan bahwa Malan meringkuk di sudut dan menggigil. Jadi dia berjalan ke arahnya, menjambak rambutnya, dan menariknya keluar dengan paksa. Saat Malan keluar, Zhang Guifan sudah mulai memakan bekal makan siangnya. Sama seperti kemarin pagi, Zhang Guifan selesai makan bakpao, sengaja menyisakan sepertiga dari bubur. Lalu dia menatap Malan dan berkata sambil bercanda, "Aku belum makan selama 2 hari 2 malam, kamu pasti lapar, kan?" Malan mengangguk lagi dan lagi dengan linglung, dan berkata, "Saudari Guifan, tolong biarkan aku makan, atau aku akan benar-benar mati." Zhang Guifan mencibir, dan semua bubur di mangkuk jatuh ke tanah, dan lalu dia mengetuknya dengan jari kakinya, dan berkata dengan mencibir, "Apakah kamu mau memakannya?" Lalu berbaring di tanah dan menjilatnya, ketika Zhang Guifan meminta.
Malan untuk menjilat bubur di tanah kemarin, Malan 10.000 orang tidak mau. Karena dia merasa bahwa, tidak peduli apa, dia tidak bisa hanya berbaring di tanah dan melakukan hal-hal buruk hanya untuk makan. Tapi sekarang, dia tidak bisa terlalu mengurusnya lagi. Apa salahnya? Selama itu bisa mengisi perutnya, atau bahkan hanya menebusnya. Lalu bagaimana jika dia berlutut di tanah dan menjilatnya? Jadi dia segera berlutut, berbaring di tanah tanpa ragu, menjilati bubur yang sudah dingin di lantai beton dengan lidahnya. Melihat pemandangan ini, wanita tua Xiao merasa sangat senang. Ketika dia berpikir bahwa Malan mungkin tinggal di sana selama 10 atau 20 tahun atau bahkan lebih lama di masa depan, dia menjadi semakin bersemangat. Malan menjilat semua bubur di tanah seteguk, dan bahkan ada banyak pasir di mulutnya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Saat ini, penjaga penjara membuka pintu sel, menatap Malan di dalam ruangan, dan berkata dengan dingin, "Malan, keluarlah, kantor polisi akan menginterogasi pusat penahanan secara kolektif disebut." Sebagai tersangka, tersangka sering dibawa kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh polisi, yang juga merupakan proses normal. Begitu Malan mendengar bahwa dia akan diinterogasi, dia tidak ragu. Dia segera bangun dengan susah payah, bergegas ke pintu sambil menangis, menatap penjaga penjara dan memohon, "Tolong, cepat bawa aku pergi. Saya tahu bahwa interogasi ini hanyalah pertunjukan bagus yang diatur oleh menantu laki-laki saya Ye Chen untuk saya." Penjaga penjara diam-diam terkejut ketika dia melihat penampilannya yang menyedihkan, dengan luka di sekujur tubuhnya dan 2 gigi depan yang hilang. Segera, dia berkata kepada Malan, "Cepat keluar, petugas polisi yang akan menjemputmu masih menunggu." Kedua petugas polisi ini adalah 2 petugas polisi yang mengirim Malan lebih dari 2 hari yang lalu. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Malan menjadi sangat tidak manusiawi, yang membuat mereka sedikit tercengang. Tetapi mereka juga tahu bahwa seseorang telah menyapa untuk mencegah mereka bertanya tentang urusan Lanma. Jadi mereka pura-pura tidak melihatnya, dan langsung berkata kepada Lanma, "Ayo pergi, mobil kita sudah menunggu di luar." Setelah itu, pria berjalan ke Malan dengan borgol dan memborgol kedua tangannya. Malan mengikuti mereka berdua keluar, dan bertanya dengan gugup, "Kamerat polisi, saya benar-benar dianiaya. Apakah ada kemajuan dalam kasus Anda? Kapan kesalahan saya akan diselesaikan dan biarkan saya pulang?" Setelah berbicara, Malan hanya bisa menangis. Petugas polisi berkata, "Anda sekarang terlibat dalam kasus penipuan transnasional, yang merupakan penipuan transnasional terbesar yang pernah tercatat di dunia, dan sebagai tersangka pertama yang kami miliki sekarang, Anda adalah kunci solusi dan penangkapan kami." Terobosan. Kemudian, polisi itu berkata lagi, "Jika Anda lebih bijaksana, sebaiknya Anda memberitahu semua kaki tangan Anda, ini akan membantu kami menyelesaikan kasus ini, dan juga membantu Anda melakukan perbuatan baik, dan berusaha untuk keringanan hukuman." Malan menangis dengan getir. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Kamerat polisi, tolong percayalah, saya bersedia bersumpah dengan hidup saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Orang yang ingin Anda tangkap adalah menantu saya. Saya bisa membawamu tangkap dia. Jika ada masalah, kamu bisa menginterogasinya, atau bahkan menembaknya, tapi kamu tidak bisa salah dengan orang baik." Begitu Malan dibawa ke kantor polisi, dia langsung dimasukkan ke ruang interogasi. Beberapa petugas polisi segera masuk, duduk di depannya, dan berkata, "Malan, bagaimana kabarmu selama 2 hari ini? Apakah kamu siap untuk menjelaskan urusanmu?" Malan menangis dan berkata, "Kamerat polisi, saya benar-benar dianiaya." Petugas polisi mendengus dingin, "Apa, bandel? Apakah Anda benar-benar mengira kami vegetarian? Jika kami tidak dapat menangkap kaki tangan Anda, semua Anda harus melawan kejahatan yang dilakukan sendiri, sehingga Anda dapat ditembak." Setelah mendengar bahwa dia akan ditembak, Malan panik dan memohon, "Kamerat polisi, saya sudah mengatakan saya telah mengulanginya berkali-kali.
dan kartu itu benar-benar bukan milik saya. Saya mengeluarkan kartu itu dari saku menantu saya, dan kata sandi kartu itu adalah hari ulang tahun menantu saya, yang cukup untuk membuktikan bahwa kartu ini adalah milik menantu saya, bukan milik saya. Dan karena Anda mengatakan itu kartu ini terlibat dalam kasus penipuan transnasional, Dalang sebenarnya pasti menantu laki-laki saya. Mengapa Anda tidak menangkapnya, dan bersikeras untuk menangkap saya? Petugas polisi itu mencibir, menantu laki-laki. Anda namanya Ye Chen, kan? Malan buru-buru bertanya, kamu sudah menyelidikinya. Jadi apakah kamu menangkapnya? Apakah kamu tiba-tiba menginterogasinya? Apakah kamu menyiksanya? Dia buru-buru menjelaskan. Kartu hitam dari tas arsip, meletakkan kartu hitam di depan Malan, dan bertanya, Malan, apakah ini kartu yang kamu gunakan untuk pergi ke bank untuk menarik uang? Kartu bank? Malan mengenali kartu hitam itu. Di sekilas, dan ketika dia menutup matanya 2 hari ini, yang muncul di benaknya adalah kemunculan kartu ini. Jika bukan karena kartu ini, bagaimana saya bisa menjadi tahanan dan mengalami begitu banyak siksaan yang tidak manusiawi? Jadi dia sangat khawatir dengan kartu ini dan sangat terkesan. Dia berkata dengan kebencian di wajahnya, ini kartunya. Ini yang saya curi dari saku menantu laki-laki saya, dia pasti pelakunya. Cepat tangkap dia. Interogasi dia tiba-tiba, dan tembak dia. Petugas mencibir, lalu mengeluarkan tas file lain, membuka tas file, dan membuang isinya di atas meja. Apa yang tidak pernah diimpikan Malan adalah bahwa semua kartu hitam yang keluar dari tas arsip itu persis sama, dan setidaknya ada ratusan. Malan berseru, dan bertanya, mungkinkah semua kartu ini ditemukan dari bajingan Ye Chen itu? Polisi itu berkata, sejujurnya, kelompok kriminal transnasional itu memalsukan banyak kartu hitam semacam itu. Kartu emas, dan mereka sangat pintar. Mereka membeli informasi pribadi banyak orang dari internet, mengatur kata sandi kartu palsu sebagai hari ulang tahun orang-orang ini, dan kemudian mengirimkan kartu-kartu ini kepada orang-orang ini untuk mengelabui mereka agar pergi ke bank. Periksa saldo kartu ini. Saldo masing-masing dari ratusan kartu ini adalah 21,9 miliar yuan. Dulu orang yang ditipu tidak dapat mengendalikan keserakahannya dan mencoba mengambil uang di kartu ini, kemudian dia menjadi kaki tangan yang membantu kelompok kriminal menipu bank dan mendapatkan uang dari bank. Untungnya, Anda ditangkap oleh kami sebelum Anda mendapatkan uangnya. Jika tidak begitu Anda keluar dari bank itu, orang-orang dari kelompok kriminal akan menatap Anda, menculik Anda, memaksa Anda untuk bertanya kata sandi kartu bank Anda, lalu ambil semua 21,9 miliar yang baru saja Anda curangi dari bank, dan akhirnya membunuh Anda dan memotong-motong Anda. Kalau begitu, Anda akan berada di dunia telah menguap. Malan tercengang. Dia berseru dan bertanya, maksud Anda, kartu ini dikirimkan kepada menantu saya Ye Chen oleh kelompok kriminal. Sejauh yang kami tahu, setidaknya ada 1.000 orang di Jinling yang telah menerima kartu semacam ini, ada puluhan ribu orang di seluruh negeri. Berbicara, petugas polisi berkata lagi, menantu Anda adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat berpikiran terbuka, dan orang yang tidak serakah. Setelah dia menerima kartu ini, dia mengetahui identitas kartu ini. Kami akan memberitahunya untuk tidak menakut-nakuti ular itu. Tetapi tiba-tiba, Anda mencuri kartu itu tanpa pemahaman apapun, dan bahkan membawanya ke Citibank untuk menarik uang. Jika saya tahu ini masalahnya, bahkan jika saya terbunuh, saya tidak akan mencuri kartu banknya. Malan menangis dengan sedihnya saat dia berbicara, guntur tanpa melihat. Ternyata penjahat mencuri informasi pribadi Ye Chen, memalsunya dan mengirimkannya langsung ke Ye Chen. Tujuan mereka adalah merayu Ye Chen dan membuat Ye Chen serakah untuk saldo 21,9 miliar di kartu. Lalu biarkan Ye Chen pergi ke bank untuk mentransfer uang, seperti dirinya sendiri, ke rekeningnya sendiri. Dengan cara itu, Marvin Ye membantu mereka menyelesaikan seluruh proses penipuan bank, dan mereka dapat dibebaskan sepenuhnya dari tuduhan dan menghindari semua risiko. Setelah Ye Chen mentransfer uang ke rekeningnya sendiri,
Para penjahat ini dapat langsung mendatangi Ye Chen, mengancamnya untuk memanggil uang itu, lalu membunuh Ye Chen dan membiarkan Ye Chen disalahkan. Memikirkan hal ini, Ma Lan dipenuhi keringat dingin. Dia tidak ragu tentang apa yang dikatakan petugas polisi kepadanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ketika dia akan mentransfer 21,9 miliar di bank, dia hampir saja meninggal. Jika polisi tidak datang tepat waktu dan membawanya pergi, dia mungkin sudah dibunuh oleh kelompok kriminal itu sekarang. Ketika dia mengira dia hampir mati, tetapi cukup beruntung untuk mendapatkan hidupnya kembali, dia merasa sangat beruntung. Bahkan siksaan yang tidak manusiawi di dalam sel tiba-tiba menjadi sia-sia. Untungnya, dia pergi ke sel dan disiksa oleh Nyonya Xiao dan Zhang Guifen. Jika tidak, dia mungkin akan menjadi hantu yang kesepian. Untungnya, Ma Lan tidak bisa menahan tangis dan berkata kepada polisi itu, "Kamerat polisi, karena kalian semua tahu bahwa saya telah dianiaya, tolong biarkan saya pergi." Polisi itu berkata dengan dingin, "Lepaskan kamu, jika kamu membiarkan saya pergi, jika Anda terlalu banyak membicarakannya dan mengejutkannya, lalu bagaimana kita bisa menangkap tersangka kriminal di masa depan?" Ma Lan buru-buru berkata, "Jangan khawatir, selama Anda membiarkan saya pergi, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini." Petugas polisi bertanya, "Bisakah kamu benar-benar tidak memberitahu siapapun? Bahkan putrimu dan suamimu, kamu tidak boleh mengatakan sepatah kata pun?" Ma Lan mengangguk seolah-olah, aku benar-benar bisa, aku bisa melakukannya." Polisi itu berkata dengan dingin, "Saya tidak mempercayai Anda. Anda hanya perlu mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini, dan itu dapat menyebabkan bencana yang tidak dapat diubah. Apakah Anda dapat menanggung akibatnya saat itu?" Ma Lan menangis dan berkata, "Kamerat polisi, yakinlah, bahkan jika saya mati, saya akan membawa masalah ini ke dalam peti mati dan tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun lagi." Ma Lan benar-benar mempercayai cerita yang diceritakan polisi itu padanya. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah polisi terus mengurung diri di rutan agar tidak mengagetkan musuh. Lalu dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan bebas lagi. Jadi dia menatap polisi itu dengan mata memohon dan menangis. "Kamerat polisi, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, jadi biarkan saya pergi. Jika Anda mengurung saya lagi, saya akan mati di dalamnya." "Baiklah." Polisi itu menggelengkan kepalanya dengan sangat hati-hati, dan berkata, "Ma Lan, aku masih tidak bisa mempercayaimu. Aku sering melihat orang sepertimu. Di permukaan, tidak ada yang akan memberitahumu lebih cepat dari orang lain, seperti selama Anda dibebaskan, Anda akan segera memberitahu orang lain tentang masalah ini." Kemudian, petugas polisi itu berkata, "Dan jangan berpikir bahwa saya mengurung Anda untuk menyelesaikan kasus ini. Sebenarnya, saya ini juga untuk keselamatan Anda. Karena setelah membiarkanmu keluar, begitu kamu berbicara omong kosong dan mereka mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan membunuhmu. Bahkan mungkin setelah kamu terbunuh, semua bukti akan dikumpulkan, menanam kotoran di tubuhmu, biarkan kamu menjadi mereka kambing hitam. Kalau begitu, bukankah kamu lebih dirugikan daripada Doe, Anda, yang juga akan memastikan keselamatan Anda?" Ma Lan berkata dengan putus asa, "Kalau begitu saya harus menunggu sampai tahun monyet. Saya mohon Anda untuk menunjukkan belas kasihan dan melepaskan saya. Ayolah. Saya benar-benar tidak akan berbicara omong kosong. Tolong, saya bersedia untuk berlutut dan bersujud kepada Anda. Hanya mohon Anda untuk membiarkan saya pergi. Jangan mengurung saya lagi." Kata pada titik ini, Ma Lan menangis terengah-engah. "Lupakan saja," petugas polisi berkata dengan dingin. "Kami tidak dapat mengambil risiko ini. Lagi pula, 23 orang terlibat dalam kasus ini. Interpol negara. Jika Anda mengacau karena Anda, kami tidak dapat memikul tanggung jawab." Polisi di sebelahnya bernyanyi dengan wajah merah saat ini, dan berkata, "Saya pikir sikapnya cukup tulus. Selama dia bisa mengendalikan mulutnya, maka tidak masalah jika dia dilepaskan." Polisi berwajah bertanya kembali,
Jika kasus ini tidak dapat dilanjutkan karena dia, siapa yang akan bertanggung jawab? Jika dia meninggal karena itu, siapa yang akan bertanggung jawab? Polisi berwajah merah memandang Malan dan bertanya, Malan, bisakah kamu menjagaku? Tutup mulut. Jika kamu bisa menulis surat jaminan, kami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tetapi jika kamu menulis surat jaminan, lalu keluar dan berbicara omong kosong, bahkan jika Anda mengatakan kata-kata omong kosong, selama kami tahu, kami akan segera menangkap Anda, dan kami tidak akan pernah membiarkan Anda keluar sampai kasusnya selesai. Malan menyeka air matanya dengan lengan bajunya dan berkata dengan terengah-engah, Kamerat polisi, tolong biarkan aku pergi, hatiku. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya. Saya juga orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Hal ini terkait dengan hidup saya sendiri. Bahkan jika Anda membunuh saya atau memaksa saya dengan senjata, saya tidak berani mengatakan sesuatu di luar. Petugas polisi berwajah hitam itu bertanya dengan dingin, bagaimana dengan menantu Anda? Apakah Anda akan pergi ke menantu laki-laki Anda untuk menghadapi masalah ini segera setelah kamu keluar? Jantung Malan berdetak kencang. Apakah kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan akun dengan bajingan Ye Chen itu? Lalu siapa yang akan disalahkan atas banyaknya pemukulan dan penghinaan yang saya derita di pusat penahanan? Jadi, dia ragu-ragu bertanya dengan suara rendah, itu, Kamerat polisi, aku hanya di rumah, dan tidak apa-apa berbicara dengan menantu laki-lakiku tentang hal itu secara pribadi, bukan? Petugas polisi berwajah hitam itu memukul meja dengan marah, dan berkata kepada petugas polisi berwajah merah di sampingnya, saya baru saja mengatakan bahwa wanita bodoh seperti ini sama sekali tidak dapat dipercaya. Anda masih harus melepaskannya. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Dia ingin menghadapi Ye Chen itu secara pribadi. Bukankah ini mencari kematian dan merusak kasus kita? Wajah polisi berwajah merah itu juga menjadi gelap, menatap Malan, dan berkata dengan dingin, Malan, kamu itu benar-benar mengecewakan saya. Saya benar-benar berpikir Anda bisa diam saja sekarang, tapi saya tidak berharap Anda ingin mengonfrontasi menantu Anda tentang masalah ini. Apakah semua hal yang saya katakan barusan sia-sia? Sudah. Malan tiba-tiba panik, dan bertanya dengan gemetar, Kamerat polisi, sejujurnya, aku akan berakhir seperti ini hari ini, dan itu semua karena kartu Ye Chen. Apakah kamu ingin menghadapinya? Merah polisi berwajah memarahi dengan marah, bodoh. Ye Chen adalah salah satu anggota yang menerima kartu hitam, geng kriminal itu sendiri telah mengawasinya. Dan bahkan mungkin setiap gerakannya, setiap kata satu baris, semuanya ada di dalam jangkauan pemantauan mereka, dan mungkin ada sejumlah monitor dan bak yang tidak diketahui terpasang di rumah Anda. Jika Anda berani kembali dan menyebutkan sepatah kata pun kepadanya, kemungkinan besar Anda akan memberikannya kepada diri Anda sendiri, atau bahkan Anda, seluruh keluarga akan dibunuh. Malan kaget, dan buru-buru berkata, kalau begitu aku tidak akan mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya, aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang siapapun. Polisi berwajah hitam itu berkata dengan dingin, dia mendengus dan berkata, apa yang kamu bicarakan sekarang? Bencana, hidup saya terlibat. Setelah berbicara, dia berkata kepada polisi berwajah merah itu, saya pikir lebih baik menguncinya kembali. Ketika kasusnya selesai, kapan dia akan dibebaskan? Si berwajah merah polisi tidak keberatan lagi. Dia mengangguk dan berkata, demi kehati-hatian, saya pikir hanya bisa seperti ini. Mendengar percakapan keduanya, Malan menangis dan menangis. Sambil menamparkan mulutnya dengan tangan yang diborgol, dia berkata, Kamerat polisi, saya benar-benar tahu saya salah. Ya, saya benar-benar tidak akan ucapkan sepatah kata pun. Lepaskan aku tidak akan pernah menyebutkan ini kepada siapapun lagi. Tolong jangan kirim aku kembali. Kalau tidak aku pasti akan mati di dalam. Petugas polisi berwajah hitam itu menatapnya, dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa mempercayaimu sama sekali.
Malan merasa sangat menyesal hingga dia ingin memukul dirinya sendiri sampai setengah mati. Mengapa saya mengungkit masalah Ye Chen? Apa yang lebih penting daripada menempatkan diri Anda di luar sana sekarang? Selain itu, apa gunanya menemukan Ye Chen sendiri? Kartu ini sendiri diberikan kepada Ye Chen oleh penjahat dengan sengaja, itu adalah tangannya sendiri, dan dia tidak tahan godaan. Terlebih lagi, ada kelompok kriminal transnasional terkutuk di balik ini. Jika dia memarahi Ye Chen dan akhirnya menyebabkan kematiannya sendiri, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Tidak apa-apa sekarang, hanya karena aku sangat pelit tadi, aku memiliki kesempatan untuk melepaskan diriku, tapi sekarang sepertinya aku telah diombang-ambingkan oleh diriku sendiri. Dia berpikir lagi, dan hanya bisa menangis sebagai tikus naosan gantung diri. Menangis dan berkata kepada dua petugas polisi, "Kamerat polisi, jika kamu tidak membiarkan saya pergi, maka saya akan gantung diri di pusat penahanan ketika saya kembali." Melihat Malan sedang mencari kematian dan kehidupan, kedua polisi itu saling memandang, dan polisi berwajah merah itu bertanya, "Malan, kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu, tetapi kami harus berkomunikasi denganmu terlebih dahulu. Kami mengerti. Kami membebaskanmu, dan ketika kamu kembali ke rumah, anggota keluargamu bertanya tentang keberadaanmu dalam 2 hari terakhir. Bagaimana kamu memberitahu mereka?" Malan buru-buru berkata, Aku akan memberitahu mereka, 2 hari ini, 2 hari ini. Malan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengatakan mengapa, karena dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan suaminya setelah kembali ke rumah. Dan putrinya menjelaskan. Lagi pula, saya menghilang selama 2 hari 2 malam tanpa alasan. Dan yang lebih penting, saya tidak memiliki titik yang bagus di seluruh tubuh saya sekarang. Dan saya dapat melihat bahwa saya telah banyak dipukuli. Lebih penting lagi, bahkan kehilangan 2 gigi depan, yang terlalu menyedihkan. Polisi berwajah merah itu berkata dengan ringan, "Baiklah, izinkan saya memberi Anda ide. Jika kami memutuskan untuk melepaskan Anda setelah pertimbangan, maka setelah Anda pulang, beritahu suami Anda, putri Anda, dan menantu Anda bahwa 2 ini beberapa hari yang lalu, kamu salah masuk ke organisasi MLM, dan organisasi MLM itu mencuci otakmu, mengirimmu ke bank untuk menyelesaikan penipuan, dan kemudian kamu ditangkap oleh polisi." Malan mengangguk dengan cepat, dan berkata, "Kamerat polisi petugas. Anda jangan khawatir, selama Anda mengembalikan saya akan memberitahu anggota keluarga saya sesuai dengan instruksi Anda, dan saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun tentang masalah ini, apalagi menunda penangkapan Anda terhadap penipu transnasional." Polisi bersenandung dengan suara, dia berkata dengan ringan, "Oke, mari kita pelajari dan diskusikan masalah ini, dan biarkan seseorang segera mengirim Anda kembali ke pusat penahanan. Jika kami berdiskusi dan memutuskan untuk membebaskan Anda, maka pusat penahanan akan menangani formalitas untuk Anda secara langsung." Malan buru-buru bertanya, "Kamerat polisi, Anda tidak akan berdiskusi sampai akhir dan tidak akan membiarkan saya pergi?" Petugas polisi berwajah hitam itu menamparkan meja dan memarahi, "Kita masih harus membicarakan ini peduli. Kembali saja dan tunggu dengan sabar sampai kami mendiskusikan hasilnya. Tidak ada ruang bagi Anda untuk menawar di sini." Ketika Malan mendengar ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia setuju dengan jujur, dan berkata dengan gemetar, "Kamerat polisi, apakah saya akan kembali untuk menunggu kabar sekarang?" "Ya." Polisi berwajah hitam. He berkata dengan dingin, "Kami akan membiarkan polisi mengantarmu kembali sekarang. Anda harus ingat bahwa setelah Anda keluar melalui pintu ini, jangan katakan sepatah kata pun tentang hal-hal yang relevan." Malan mengangguk dengan tegas dan berjanji, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati." Setelah itu, Malan dibawa kembali ke pusat penahanan oleh 2 polisi. Dalam perjalanan kembali, dia sangat tertekan. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa kejadian ini ternyata menjadi alasan seperti itu. Masalahnya sangat penting,
dan tidak mungkin bagi saya untuk menyelesaikan akun dengan bajingan Ye Chen itu. Jika saya tidak dapat berbicara dengan baik, menyelipkan mulut, dan polisi mengetahuinya, mereka mungkin akan membawa saya kembali ke pusat penahanan. Dalam hal ini, saya tidak tahu tahun dan bulan berapa saya bisa keluar. Ketika Malan dikirim kembali ke pusat penahanan, Xiao Changkun tidak sabar untuk menemukan kesempatan lain untuk bertemu Han Meiking lagi. Tadi malam, saya menikmati makanan rumahan yang lezat dengan Han Meiking di rumah, dan Han Meiking yang memasaknya sendiri, yang membuat Xiao Changkun merasa enak. Jadi, pagi-pagi sekali, dia mengirimi Han Meiking pesan WeChat, mengundangnya untuk mengunjungi alma mater mereka, Universitas Zhongshan, untuk menemukan kenangan masa lalu. Ketika Han Meiking mendengar bahwa dia mengundangnya untuk mengunjungi alma maternya, dia langsung setuju tanpa ragu. Segera setelah itu, Xiao Changkun segera merapikan dirinya dengan gaya glamor, bahkan mengabaikan sarapan, dan buru-buru bersiap untuk keluar. Melihat dia berdandan lagi, Xiao Churan segera bertanya, "Ayah, kemana kamu pergi pagi-pagi begini, Xiao?" Changkun berkata dengan riang, "Aku punya janji dengan Bibi Han, dan kita akan pergi bersama hari ini berjalan-jalan di sekitar alma maternya. Dia belum kembali selama lebih dari 20 tahun." Xiao Churan langsung kesal ketika mendengar ini, dan berkata, "Ibu telah hilang selama hampir 2 hari 2 malam. Dan belum ada kabar. Bagaimana kamu masih bisa bergaul dengan Bibi Han? Apakah kamu tidak akan mencari tahu di mana ibumu?" "Hei," Xiao Changkun tertawa 2 kali, dan berkata dengan rahasia, "Oh, cari seseorang? Tidak, terserah Anda dan Marvin Ye. Bagaimanapun, kalian berdua adalah anak muda, dan kalian jauh lebih dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu daripada orang tua seperti saya. Saya hanya menunggu dengan sabar kabar baik dari Anda." Xiao Churan berkata dengan marah, "Ayah, aku akan sangat marah jika kamu bersikap seperti ini lagi. Kok masih belum bisa kasih tahu prioritasnya saat ini? Keselamatan ibuku ada di hatimu. Bukankah lebih penting daripada mengunjungi alma mater Bibi Han bersamamu?" Xiao Changkun tahu bahwa hal semacam ini adalah kesalahannya sendiri. Jadi dia tidak ingin terlalu banyak berdebat dengan putrinya tentang apakah itu benar atau salah. Jadi dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Oh, ini terlambat. Saya katakan, saya akan berbicara dengan Anda nanti. Saya pergi dulu, selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, dia sudah melangkah keluar. Xiao Churan akhirnya ingin memanggilnya, tapi sia-sia. Xiao Changkun sudah bergegas keluar. Melihat Xiao Changkun pergi, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen dengan marah, "Apakah kamu melihatnya? Ayah bahkan tidak akan membawamu bersamaku kali ini. Aku yakin Bibi Han tidak akan membawa putranya bersamanya hari ini. Mereka akan hidup di dunia 2 orang. Ye Chen buru-buru berkata, "Oh, kamu. Don, jangan terlalu memikirkannya. Mereka hanya teman sekelas lama yang bertemu satu sama lain. Apa dunia 2 orang?" Xiao Churan berkata dengan mata merah, "Kamu tidak perlu memaafkan mereka. Aku tahu apa yang terjadi sekilas." Kemudian, dia bertanya lagi pada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, apakah teman-teman itu punya teman? Apakah Anda mulai membantu Anda mencari tahu di mana ibumu? Apakah mereka memberi Anda jawaban?" Ye Chen berkata, "Mereka mengatakan kepada saya bahwa hasilnya akan tersedia paling cepat hari ini. Dan saya juga meminta mereka untuk mencari tahu, dan tidak ada hal serius yang terjadi baru-baru ini, jaminan sosial atau kasus kriminal. Jadi mereka juga memberitahu saya bahwa kemungkinan ibu kami dalam bahaya sangat rendah, dan kami harus dapat menemukan ibu kami dalam 1 atau 2 hari." Mendengar ini, Xiao Churan sedang dalam suasana hati yang baik. Itu sedikit lebih baik. Dia menghela nafas, dan berkata, "Saya harap teman-teman Anda itu bisa lebih dapat diandalkan, dan yang terbaik adalah membiarkan ibu kembali hari ini. Kalau tidak saya akan benar-benar pergi ke runtuh." Ye Chen tidak bisa menahan fitnah di dalam hatinya, membiarkannya kembali pasti akan membiarkannya kembali kapan saja. Tapi kuncinya adalah membiarkannya diam dengan jujur. Kalau tidak,
itu akan menjadi bahaya tersembunyi untuk membiarkannya kembali. Lebih baik biarkan dia tinggal di pusat penahanan. Jadi, dia mengirimi Chen Zekai pesan WeChat, bertanya kepadanya, bagaimana urusan ibu mertuaku? Dia tidak boleh berani berbicara omong kosong. Ye Chen merasa lega, dan berkata, "Yah, kamu bisa mengirim beberapa orang lagi untuk membantu saya membuat keributan," membuatnya sangat terkesan, dan membuatnya diam sepenuhnya. Xiao Changkun mendandani dirinya seperti orang Tionghoa perantauan tua yang kembali dari Nanyang, tampan dan bergaya. Kali ini, dia dan Han Meiking memiliki pemahaman diam-diam. Xiao Changkun tidak membawa Ye Chen bersamanya, dan Han Meiking tidak membawa putranya Paul. Xiao Changkun secara pribadi mengendarai BMW seri 5-nya ke Hotel Shangri-La untuk menjemput Han Meiking, dan mereka kembali ke alma mater bersama. Sekarang, Han Meiking mengenakan mantel wol abu-abu panjang yang terlihat sangat elegan. Xiao Changkun terpesona olehnya saat mereka bertemu di pintu masuk Shangri-La. Dia keluar dari mobil dan membuka pintu untuk Han Meiking, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Meiking, apa yang kamu kenakan hari ini sangat cantik." Han Meiking sedikit tersenyum dan berkata, "Kamu sudah cantik tua. Apa yang begitu cantik tentangmu? Aku hanya ingin kembali ke alma materku untuk melihat-lihat, jadi rapikan dirimu sedikit, dan jangan mempermalukan alma matermu." Mengatakan itu, Han Meiking berkata, "Selain itu, kita mengadakan reuni dengan teman lama kita hari ini." "Oh ya," Xiao Changkun menepuk kepalanya dan berkata, "Lihat ingatanku, aku hanya ingin menemanimu mengunjungi alma materku, dan aku lupa kelas reuni. Omong-omong, apakah lokasi reuni kelas sudah diputuskan? Jika tidak, maka, saya dapat meminta menantu laki-laki saya untuk membantu." Han Meiking buru-buru berkata, "Tempatnya sudah dipesan, dan saya bertanya Paul untuk membantu memesannya, dan dia mengatakan itu adalah tempat lokal bernama Klub Huiyuang." Xiao Changkun berkata dengan heran, "Huang Hui. Persyaratan untuk pelanggan sangat tinggi. Apakah Paul bisa menjadi anggota di sana sejak dia baru saja tiba di Jinling?" Han Meiking berkata sambil tersenyum, "Saya benar-benar tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa dia memberitahu saya, firma hukum kami tampaknya memiliki hubungan kerja sama jangka panjang dengan perusahaan induk dari klub yang brilian ini, dan semua urusan hukum luar negeri mereka dipercayakan kepada firma hukum kami." Xiao Changkun terkejut. Perusahaan induk Brilliant Club tentu saja adalah keluarga Song yang terkenal di Jinling. Dia tidak pernah menyangka bahwa firma hukum keluarga Han Meiking memiliki hubungan kerja sama dengan keluarga Song. Dia awalnya ingin menantu laki-lakinya, Ye Chen, membantu mengatur tempat di Brilliant Club, dan omong-omong, dia bisa berpura-pura menjadi brengsek. Tapi saya tidak menyangka putra Han Meiking akan menyelesaikan masalah ini secara langsung, yang sungguh tidak biasa. Jadi, Xiao Changkun buru-buru memberi isyarat mengundang dan berkata, "Ayo, Meiking, masuk ke mobil." Han Meiking berterima kasih padanya, dan duduk dengan anggun di kopilot BMW seri 5 Xiao Changkun. Saat mengemudi ke Universitas Zhongshan, Xiao Changkun tidak dapat menahan perasaan, "Kamu telah pergi selama lebih dari 20 tahun dan belum kembali." Han Meiking berkata, "Saya telah kembali ke China, Suzhou dan Hangzhou, tetapi saya telah tidak dikembalikan Jinling." Xiao Changkun buru-buru bertanya, "Bukankah karena kejadian itu tahun itu kamu tidak kembali ke Jinling?" Han Meiking berkata dengan serius, "Setengah dan setengah. Di satu sisi, itu karena kejadian sebelumnya yang membuatku tidak kembali ke Jinling. Lama, jadi aku belum kembali." Xiao Changkun mengangguk, mengingat bahwa pada reuni kelas terakhir, banyak teman sekelas menggoda diri sendiri tentang cinta segitiga mereka dengan Han Meiking dan Malan. Jadi, dia berkata dengan serius kepada Han Meiking, "Meiking, mungkin teman sekelas lama itu akan menggoda kita tentang apa yang terjadi pada kita di pertemuan hari ini. Jangan terlalu serius ketika saatnya tiba. Ini agak tua dan tidak bermoral." Han Meiking berkata sambil tersenyum, "Selama tidak memutarbalikkan fakta,
Tidak masalah jika saya mengolok-olok mereka. Jika saya takut mereka akan mengolok-olok saya, bagaimana saya bisa mengatur reuni kelas ini? Kami belum tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 20 tahun. Saat itu, cinta teman sekelas lebih penting daripada apapun, jadi apa gunanya menggodaku? Ketika dia datang ke Universitas Zhongshan, Xiao Changkun memarkir mobilnya di tempat parkir banyak di gerbang sekolah, dan berjalan ke sekolah berdampingan dengan Han Meiking. Kelas sedang berlangsung di sekolah, sehingga kampus sangat sepi. Keduanya berjalan di jalan beton kampus. Xiao Changkun memperkenalkan Han Meiking di sampingnya, dan berkata, "Faktanya, selama bertahun-tahun, sekolah kami telah dibangun kembali dan direnovasi beberapa kali, dan tidak lagi seperti dulu. Jujur saja, sekolah kita masih sangat rusak." "Iya." Han Meiking tidak bisa menahan desahan. "Saya ingat sekolah kami hanya memiliki satu jalan semen saat itu, yaitu jalan dari gerbang sekolah, dan jalan lainnya diaspal dengan abu terak. Saat itu, sekolah bahkan meminta siswa setempat untuk membawa briket yang dibakar dari rumah untuk mengaspal jalan, dan jalan akan berlumpur saat hujan. Saat itu, saya masih benci itu, tapi kalau dipikir-pikir sekarang, aku masih merindukannya. Tahun itu, tetapi landasan pacu di taman bermain sekolah kami terlalu buruk, dan sekolah meletakkannya di tanah. Mari kita mulai, kami akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak bahan yang dapat digunakan untuk pengaspalan." Han Meiking tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya ingat, Anda membayarnya sendiri, membawa banyak siswa laki-laki, dan mendorong sepeda roda 3 ke seluruh kota untuk membeli briket yang terbakar." Saat dia mengatakan itu, Han Meiking menatap mata Xiao Changkun dengan cemerlang, dan berkata dengan emosi, "Saya ingat Anda menarik banyak mobil ke sekolah, dan kemudian setengah dari seluruh jalur taman bermain ditutupi dengan orang-orang yang Anda bawa membuat toko. Jadi guru dan sekolah memberi perhatian khusus padamu, dan menjadikanmu ketua OSIS di sekolah kami, ya?" Xiao Changkun menggosok tangannya dengan malu, dan berkata, "Dedikasi populer." Han Meiking mengangguk dan menghela nafas. "Oh, pada waktu itu, kamu benar-benar heroik, dan gadis kecil yang tak terhitung jumlahnya sangat mengagumi mereka. Aku ingat gadis-gadis yang menyukaimu di sekolah saat itu. Itu benar, itu adalah antrian panjang." Xiao Changkun tersipu, dan berkata dengan riang, "Pada saat itu, ada lebih banyak anak laki-laki yang menyukaimu, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak." Han Meiking tersenyum ringan. "Semuanya pria tua. Ini kalender lama. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyukai Anda, tidak peduli berapa banyak orang yang menyukai Anda. Banyak orang hanya menganggap Anda sebagai hal yang cepat berlalu. Ketika mereka menyukai Anda, mereka sangat menyukai Anda, tetapi mereka melupakannya ketika mereka putar kepala mereka." Xiao Changkun menunjuk ke area kecil di kampus. "Park," berkata, "ini dulunya adalah hutan yang cukup besar. Pada malam hari, banyak teman sekelas datang ke sini untuk berkencan ketika mereka sedang jatuh cinta. Kami juga sering datang ke sini pada waktu itu. Apakah kamu ingat?" Meiking, ketika dia mengatakan ini, langsung tersipu. Bagaimana mungkin dia tidak ingat hutan? Saat itu adalah tempat suci di mana banyak bebek Mandarin liar di sekolah berkencan, dan Xiao Changkun dan saya telah mengunjunginya berkali-kali. Pada saat itu, semua orang berada di hutan kecil ini, tetapi mereka benar-benar melepaskannya, dan ketika mereka sangat mencintai satu sama lain, mereka merasa dapat melakukan apa saja dengan kekasih mereka. Selain itu, di era itu tidak ada tempat lain untuk dikunjungi. Jadi semua orang datang ke sini, dan semua orang terkejut. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, kelompok anak muda saat itu cukup berpikiran terbuka, dan mereka jauh lebih berani daripada anak muda sekarang. Bersambung.